Salam reformasi birokrasi. Selamat datang di Sekolah Birokrasi Channel. Channel ini fokus membantu pemerintah di dalam reformasi birokrasi, khususnya pemerintah daerah. Jadi bagi pemirsa yang tertarik dalam Sekolah Birokrasi Channel, silakan subscribe, like, and comment. Kali ini kita akan membahas mengenai masih seputar reformasi birokrasi, tapi khusus pada budaya kerja. Karena ini juga menjadi sebuah permasalahan yang ingin kita bahas dan bersama Prof. Dr. Sangkala, bahwa bagaimana mengembangkan budaya kerja itu di dalam pemerintahan daerah. Tapi sebelumnya Prof. harus menjelaskan kepada kami sebenarnya budaya kerja itu seperti apa, Prof? Baik, budaya kerja sebenarnya itu kita bisa lihat dari dua pemahaman. Tentu pemahaman yang pertama kita bisa melihat melalui keputusan Menpan ya, nomor 25 tahun 2002 yang memang memberikan pemahaman kepada kita bahwa budaya kerja aparatur negara itu merupakan sebuah sikap dan perilaku individu dan kelompok aparatur negara yang didasari atas nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan telah menjadi sifat serta kebiasaan di dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan sehari-hari. Nah, tetapi kita juga bisa mendapatkan pemahaman dari konsep atau teori mengenai budaya kerja, yakni seperangkat nilai-nilai yang jadikan acuan bersama oleh anggota organisasi dalam berperilaku dan bertindak, yang sekaligus itu bisa membedakan antara organisasi satu dengan yang lain. Itu dari sisi konsep ya, dari sisi aturan seperti tadi yang saya sebutkan di awal. Kalau dasar hukumnya, Prof, dalam penerapan budaya kerja ini? Kalau dasar hukumnya banyak ya, itu sejak memang tahun 74 sudah dikemukakan pentingnya tentang bagaimana itu kode etik ya, yang sebenarnya merupakan dasarnya itu terkait dengan disiplin, dan itu disampaikan di dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 74 tentang pokok-pokok kepegawaian. Kemudian ada juga PP nomor 30 tahun 80 tentang peraturan disiplin ya, PNS. Tetapi yang lebih spesifik lagi itu lewat keputusan Menteri PAN RB nomor 25 tahun 2002 tentang pedoman pengembangan budaya kerja aparatur negara. Kemudian diperkuat lagi lewat Permenpan nomor 1 itu tahun 2007 tentang pedoman evaluasi pelaksanaan pengembangan budaya kerja pada instansi pemerintah, serta diperbarui lagi lewat Permenpan RB nomor 39 2012 tentang pedoman pengembangan budaya kerja. Nah, yang terbaru ini tentu bagaimana mengevaluasi, bagaimana pelaksanaannya itu tertuang dalam Permenpan nomor 25 dan 26 tahun 2020 tentang reformasi birokrasi. Oh, begitu banyak ya dasar-dasar, mulai dari 1974. Itu masih dalam bentuk dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian, Prof ya. Dulunya awalnya sampai kepada sekarang ini di tahun 2012. Seperti itu ya, Prof ya. Kemudian untuk apa namanya manfaat dari apa namanya untuk organisasi sendiri, aparatur itu sendiri, sebenarnya fungsinya apa ini untuk budaya kerja ini, Prof? Ya, jadi sebenarnya ini budaya kerja itu menjadi dasar setiap individu itu dalam bertindak, khususnya berkaitan dengan kerja sehari-hari mereka sebenarnya. Secara umum kan kita bisa melihat bahwa budaya kerja itu kan di dalamnya ada nilai-nilai ya. Secara umum kita bisa membagi dua itu, apa yang disebut dengan nilai-nilai terminal. Terminal itu artinya nilai apa yang diinginkan ketika nilai itu diimplementasikan, atau biasa disebut dengan keadaan akhir atau outcome yang diinginkan. Itu biasanya memang tertuang dalam misi organisasi. Dan yang kedua adalah nilai instrumental. Nah, kira-kira perilaku apa yang diperankan sehingga kemudian budaya kerja itu bisa berimplikasi bagi pencapaian kerja atau kinerja daripada organisasi. Nah, tadi pertanyaan berkaitan dengan fungsinya, Prof. Fungsinya ya, iya. Jadi fungsi daripada budaya kerja itu paling tidak
akan mampu sebenarnya menumbuh kembangkan sebenarnya, ya. Dan termasuk menjadi juga sasaran daripada penciptaan budaya kerja atau dikembangkan budaya kerja dalam organisasi itu akan mampu menumbuh kembangkan nilai-nilai moral dan budaya kerja produktif kepada setiap pegawai. Nah, yang kedua saya kira itu dengan terimplementasinya nilai budaya kerja itu akan mampu memperbaiki persepsi, pola pikir, dan perilaku pegawai yang mungkin sebelumnya tidak terarah. Karena bagaimanapun juga nanti nilai yang ada dalam budaya kerja itu arahnya adalah bagaimana mensukseskan visi dan misi, sehingga setiap tindakan dan perilaku sehari-hari pegawai itu dengan adanya budaya ini, maka tidak mungkin lagi dia keluar kalau itu betul-betul diterapkan. Saya kira yang kedua adalah meningkatkan kinerja. Kan budaya kerja, kalau sudah kerja itu menjadi sebuah budaya yang orientasi pada target-target itu, maka ujungnya kan pada kinerja. Kan? Nah, tentu kalau ini terbangun dengan baik, maka dengan sendirinya itu akan memperbaiki citra pegawai, terutama berkaitan dengan bagaimana meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pegawai. Karena perilaku sehari-hari itu ditujukan lewat perilaku-perilaku yang positif, yang relevan dengan kebutuhan pemerintah daerah. Gitu. Jadi boleh dikatakan bahwa budaya kerja ini, Prof, outcome-nya adalah bagaimana kepuasan masyarakat di dalam terlayaninya masyarakat. Ya, seperti itu ya, Prof? Ya, ujungnya seperti itu. Ya, karena kan fungsi pemerintah itu kan memberi pelayanan. Nah, dengan pelayanan yang memang sudah ditentukan, yang ingin dilaksanakan pemerintah, kemudian dibarengi dengan perilaku yang mendukung pelayanan itu, sehingga tentu ujungnya pada kepuasan masyarakat. Ini kan baru-baru ada yang viral ini, Prof, terjadi di Sulawesi Selatan, salah satu kabupaten yang ini tentang penerapan PPKM kemarin, Prof, dan kemudian salah satu aktor atau aparatur yang kemudian bertindak di luar konteks etika, mungkin misalnya seperti itu. Apakah itu juga mencerminkan budaya sebenarnya, ataukah memang ternyata mereka aktor tersebut, aparatur tersebut atau oknum tersebut juga sudah keluar dari akar budaya kerja tersebut? Iya, kan sebenarnya begini, budaya kerja itu kan ada pada kolektivitas, ya. Tetapi dibangun atas dasar individu yang kemudian berkomitmen untuk menjadikan nilai itu sebagai nilai bersama. Kan saya katakan tadi itu secara konseptual kan dipandang bahwa budaya kerja seperangkat nilai-nilai yang dijadikan acuan bersama. Jadi kalau ada oknum yang kemudian menyimpan dari kebiasaan bersama, itu berarti dia melanggar atau meniadakan prinsip-prinsip budaya yang harus dijunjung tinggi dalam organisasi. Gitu, betul. Jadi itu tidak mencerminkan keseluruhan organisasi, hanya oknum kan, hanya individu. Tentu ini ya kalau pada tingkat organisasi itu harus ada sanksi. Karena kan sebenarnya itu budaya ada 3 tingkatan. Ada namanya asumsi, itu ada pada individu, ada norma. Norma itu baik buruk, tapi kan tidak punya sanksi apa-apa kan. Coba dipandang dia buruk atau baik. Atau apa. Tapi kalau dalam organisasi harus positif. Nah, itu namanya artefak. Nah, itu dalam bentuk aturan, regulasi, kebijakan, sanksi apa dan semuanya harus konkret. Nah, jadi bagi mereka-mereka itu yang menyimpang dari itu, nah ada sanksinya pasti. Dan saya mendengar ada sanksi diberikan kepada dia kan, karena memang itu tidak mencerminkan secara keseluruhan organisasinya, tapi oknumnya yang tidak mengimplementasikan nilai-nilai, terutama dalam kaitan dengan pemberian layanan kepada masyarakatnya. Begitu. Apakah ada pengaruh budaya yang lain, Prof, sehingga budaya kerja ini bisa terdegradasi seperti itu? Sebenarnya kan kalau budaya organisasi kan sumbernya dari macam-macam kan. Bisa dari budaya lokal yang kemudian terasimilasi ke dalam menjadi sebuah nilai individu yang kemudian itu terakumulasi menjadi nilai sekelompok atau nilai tim atau nilai organisasi. Bisa juga tidak. Bisa juga tidak. Jadi perilaku seperti itu intinya memang karena dia adalah aparatur, berarti dia nilai yang dia pakai menyimpan dari nilai organisasi yang sudah ditentukan. Menyimpan dari itu. Ya, makanya kenapa kemudian sangat penting setiap pemerintah daerah itu mengembangkan dan membangun budaya kerjanya. Karena kalau tidak, nah berarti apa acuannya? Kan tidak ada acuan. Nah, ini yang sebenarnya membahayakan karena tidak ada norma-norma yang dipakai oleh dia
ketika dia berperilaku dan bertindak kepada atau berhubungan dengan masyarakat. Sehingga akan menurunkan kinerjanya seperti itu. Ya, tidak ada motivasi, tidak jelas apa mungkin nilai-nilai pribadi yang tadi emosional apa dan sebagainya. Karena kalau kita aparatur tidak boleh nilai pribadi yang jadi dominan. Betul. Harus tunduk patuh pada nilai-nilai yang disepakati bersama dalam. Itu poinnya, Prof, bahwa nilai individu, nilai-nilai individu itu yang kemudian tidak boleh mendominasi di dalam memberikan pelayanan, sampai contoh seperti itu, Prof. Untuk menumbuhkan itu, menumbuhkan budaya kerja, pasti kan punya tahapan untuk menuju ke sana supaya lebih baik lagi kinerjanya. Seperti apa itu, Prof? Apakah ada tahapan seperti itu? Kalau kita mengacu pada Permen RB ya, nomor 39 itu memang ada tahapan-tahapannya dan itu jelas pedoman bagaimana mengembangkan. Tapi pada kesempatan ini mungkin saya ingin menjelaskan secara singkat saja bahwa memang hendaknya setiap pemerintah daerah itu harus merumuskan memang nilai-nilai yang akan menjadi budaya kerja secara kolektif di pemerintahan tersebut di level apapun dia gitu. Maka saya ingin mengatakan secara teknis itu paling tidak ada 4 tahapan yang harus kita lakukan supaya itu kemudian pada akhirnya pemerintah daerah tersebut mampu untuk membangun dan mengembangkan budaya kerja yang kemudian menjadi acuan bersama dalam pencapaian visi misi daripada pemerintah daerah. Jadi secara praktek memang ini harus ada pembentukan tim sebenarnya, pembentukan tim atau pokja yang akan membantu tahapan pertama, yaitu merumuskan nilai-nilai yang kemudian nanti sampai pada tahap implementasi dan evaluasi. Jadi pokja ini memang karena sebenarnya pengembangan budaya ini bagian dari area pertama reformasi birokrasi, yaitu manajemen perubahan. Nah, sehingga itu tim yang dibentuk ini merupakan pengembangan dari tim manajemen perubahan. Nah, inilah yang kemudian seharusnya dibentuk, yang sehendaknya dibentuk itu memang di dalam aturan mainnya itu ya dikomandoi oleh biro organisasi kalau di provinsi, tapi kalau di kabupaten itu bagian organisasi. Nah, tentu dibantu oleh asisten 3 yang menangani persoalan yang terkait dengan ini ya. Nah, inilah yang kemudian harus merumuskan seperti apa yang nanti akan menjadi acuan bersama. Nah, caranya itu pertama memang harus kemudian mengidentifikasi nilai-nilai apa yang dipakai setiap individu di dalam pemerintah daerah tersebut selama ini. Karena kan ceritanya belum ada kan, baru kita mau merumuskan nih. Nah, biasanya untuk lebih mempersingkat waktu itu kita survei. Kemudian dalam survei itu kita sudah menentukan kira-kira seputar apa nilai-nilai yang akan menjadi acuan di dalam setiap ASN itu bekerja. Dari tim pokja tadi, Prof? Ya, menyusun kan, tentu menggunakan referensi macam-macam, mungkin juga mengakomodasi nilai-nilai lokal, nilai budaya dan sebagainya. Lalu kemudian tergantung, kalau punya anggaran banyak ya semua pegawai disurvei menjadi responden, tapi kalau tidak paling tidak semua pejabat lah di lingkup pemerintah daerah itu untuk mengisi kuesioner, yang kemudian tim pokja ini akan kemudian mengumpulkan kuesioner itu untuk kemudian melakukan perhitungan dari sekian banyak nilai-nilai yang diduga merupakan nilai-nilai yang dipakai sementara ini bekerja oleh setiap pegawai, semua pejabat paling tidak, itu akan terumuskan. Nah, nanti tim pokja ini akan mengukur mana yang paling dominan dipilih oleh setiap individu terkait dengan apa yang memotivasi mereka bekerja, nilai-nilai apa. Jadi masih bersifat individu. Nah, inilah kemudian dirumuskan menjadi sejumlah nilai-nilai yang berasal dari seluruh pejabat. Kalau memang tidak mampu untuk seluruh pejabat. Jadi ada instrumen, Prof ya? Ada instrumen? Ya, instrumen. Dan instrumen itu misalnya profesional. Nah, kita harus menjelaskan sebagai tim pokja itu apa yang maksud dengan profesional. Sehingga pada saat pejabat atau pegawai itu mengisi, oh ini maksud ini relevan dengan tidak dengan yang saya rasakan ketika saya bekerja gitu kan. Nah, itu yang kemudian dirumuskan. Nah, setelah survei kemudian diakumulasi dari nilai-nilai itu, termasuk kan ada pasti nilai yang kita siapkan memang berupa kosong gitu ya, untuk mereka bisa masukkan yang tidak mungkin dicantumkan di dalam pilihan-pilihan itu, sehingga terbuka untuk diisi. Nah, itu kemudian kita hitung semua sebagai seorang bagian dari tim atau pokja itu. Nah, setelah itu kemudian itulah yang menjadi dasar untuk kemudian kita perhitungkan kira-kira
Karena kan saya katakan tadi bahwa nilai itu kan dua, nilai instrumental kan, Iya. nilai yang berorientasi pada apa namanya tujuan akhir kan, Iya. terminal dan instrumental. Instrumental. Nah, terminalnya itu kan ada di visi misi. Karena itu semua nilai yang diakumulasi berdasarkan survei itu kemudian kita sesuaikan dengan visi. Oke. Ya, misalnya inovatif. Pemerintah itu inovatif. Maka kita pilih di antara sekian banyak nilai yang sudah diisi oleh seluruh pejabat itu, mana yang berkaitan langsung dengan Inovasi. Sehingga nilai itu nanti akan mengarah pada pencapaian. Ya kan? Jadi ada namanya nilai terminal kan? Terminal. Nah, nilai prosedural itu, nah itulah yang perilaku sehari-hari akan ditunjukkan oleh mereka sehingga mencapai visi terminal vision itu kan. Nah itu jadi, nah setelah kita merumuskan ini kemudian kan banyak modelnya sebenarnya. Bisa nilai-nilai itu top down, ditentukan oleh atasan. Iya. Ini nilainya. Bisa juga yang saya katakan tadi itu sifatnya bottom up sebenarnya. Bottom up ya. Iya, lebih banyak mengsurvei lewat seluruh pejabat atau seluruh pegawai yang Jadi mengidentifikasi yang dibawa, ya, apa yang akumulasi ke atas Ya. kan, atau mengkombinasikan. Jadi Keduanya. setelah dari bawah terkumpul semua, kemudian pimpinan gubernur atau bupati mengumpulkan seluruh pejabatnya untuk kemudian merumuskan dari sekian nilai-nilai yang terakumulasi Ya. berasal dari seluruh pegawai itu kira-kira mana yang kita pilih sebagai nilai bersama yang jadikan perilaku kita sehari bekerja yang relevan dengan pencapaian visi misi tadi. Bisakah saya sebut dengan ini namanya falsafah, Prof? Falsafah organisasi nantinya. Tidak juga. Tidak juga. Tidak juga karena filsafat kan pada tataran pikiran. Kalau ini tapi ini kan sudah iya, terimplementasi ya. dalam perilaku. Nah, setelah kemudian mereka sepakat bahwa 5 misalnya. 5 Dari akumulasi itu. Akumulasi nilai yang karena mungkin mereka mempertimbangkan ini yang paling mayoritas pegawai pilih atau pejabat pilih ditentukanlah dan dikaitkan dengan Visi tadi. visi misi. Nah, jangan lupa ketika mengaitkan jangan lupa juga sampai kemudian nilai itu dipilih bertentangan dengan nilai moral, agama. Oh, jangan bertentangan Jangan. itu. Nah, jadi sudah ada pertimbangan. Pertimbangan pertama jangan menyinggung masalah SARA. Ya. Yang kedua tentu kaitannya dengan organisasi karena pemerintah mau kemana ini 5 tahun ke depan gitu kan. Oke. Karena itu pembentukan budaya mestinya di awal-awal periode pemerintahan supaya itu menjadi pedoman guidance di dalam mereka bekerja sehari-hari. Nah, setelah mereka itu kemudian memutuskan, maka tentu harus diikat dengan alas hukum. Kalau di provinsi pasti pergub, per kabupaten kota ya tentu perwali atau perbub gitu kan. Nah, setelah itu kita masuk pada tahapan bagaimana mengimplementasikan. Ya. Nah, disitulah dibutuhkan deklarasi. Nah, jadi budaya yang sudah dipergub atau diperbub atau diperwalikan itu dideklarasikan ke seluruh pegawai siapapun untuk menyampaikan bahwa nilai-nilai budaya kerja yang kita pakai dalam bekerja sehari-hari itu ini. Yang menjadi nilai bersama. Nilai bersama. Iya. Nah, jadi tidak ada yang tidak tahu, harus tahu gitu. Nah, bagaimana supaya lebih jelas itu, maka tugas Pokja itu harus kemudian berkeliling ke perangkat-perangkat daerah menyampaikan ini loh yang dimaksud dengan misalnya 5 ya. Iya. Dia harus jelaskan kepada mereka, 5 itu ini. Jadi misalnya profesional, apa sih definisi profesional? Terus apa indikator yang bisa diukur bahwa Anda itu profesional? Makanya pada tahap implementasi itu harus definisi itu dirubah menjadi perilaku. Perilaku sehari-hari. Jadi profesional itu apa bentuk perilakunya? Karena ini berkaitan nanti di tahapan terakhir yaitu monitoring dan evaluasi. Jadi pada saat kita evaluasi monitoring, kita buat lagi survei yang menggunakan indikator tadi. Yang memantau, mengevaluasi bagaimana visi misi nilai-nilai ini itu diimplementasikan di tataran manajemen. Bagaimana kemudian dalam berbagai macam pengambilan keputusan. Itu memang orientasinya pada pencapaian itu. Lalu kemudian bagaimana perilaku sehari-hari tunjukkan dari 5 tadi misalnya yang dipilih kan. Nah, itu diukur semua oleh tim Pokja. Nah, hasil evaluasi monitoring itu kemudian menemukan apa sebabnya rendah, apa rekomendasi yang harus dikeluarkan supaya nanti ada tindak lanjut di dalam perbaikan karena budaya kerja ini sama dengan katalisator penghantar yang baik terhadap pencapaian kinerja. Sama kalau kita bicara mengenai 8 area reformasi birokrasi itu, 7 itu bergantung pada budaya kerja. Karena dia yang menjadi semacam pelumas terhadap pencapaian akuntabilitas, pengawasan, pelayanan. Betul. Nah, kalau tidak ada budaya ini apa yang menjadi guidance mereka gitu.
Nah, jadi monitoring evaluasi itu adalah tahapan penting untuk menilai di akhir tahun seperti apa implementasi perilaku kerja yang ditunjukkan oleh seluruh pegawai dalam Pemda tersebut yang menggunakan indikator perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai budaya yang sudah dirumuskan itu. Nah, itu 4 tahapan itu yang sangat penting. Jadi budaya tahapan dalam budaya kerja ini, Prof, tidak antara pemerintah daerah itu pasti berbeda-beda. Berbeda-beda. Jangan kan antar pemerintah daerah, antar perangkat daerah saya beda. Antar perangkat daerah, Prof. Iya, karena kan orangnya beda, cara memaknainya berbeda. Tetapi setelah dalam satu pemerintah daerah itu kemudian dinaikkan menjadi nilai bersama. Nilai bersama. Nah, yang saya mau tanyakan ini, Prof, tentang definisi nanti ketika nilai bersama itu sudah didefinisikan, sudah ini kan kemudian mengoperasionalkan itu seperti itu, Prof, ya? Bagaimana menjelaskan kepada aparatur itu, Prof? Itulah yang tim Pokja itu, tim Pokja itu yang akan berkeliling ke semua perangkat daerah untuk menjelaskan seperti apa nih, maksud misalnya tadi contohnya profesional, perilaku seperti apa yang Anda tonjolkan, tampilkan sehari-hari sehingga dia pandang profesional. Kalau dalam bahasanya dunia kampus ini definisi operasionalnya seperti apa? Definisi seperti itu ya? Ya, karena kan konsep-konsep. Misalnya integritas, apa integritas? Ya, mungkin dianggap senantiasa memegang teguh prinsip-prinsip. Tapi bagaimana perilaku? Ya, bagaimana perilakunya? Nah, itu harus definisikan dalam bentuk perilaku yang seperti ini yang dipandang berintegritas. Oke, itu. Dari situ kemudian nanti dievaluasi per tahun. Evaluasi per tahun. Per semester. Bisa, tergantung anggaran. Kalau disupport anggaran per 6 bulan kita bisa ukur, tapi kalau tidak akhir tahun. Kan? Tapi bagian ya. Nah, itulah yang kemudian disertai dengan pemberian penghargaan kepada misalnya individu kah atau misalnya OPD yang memang budaya kerjanya tinggi. Kan sebenarnya ukurannya gampang. Apa ukuran budaya kerja berhasil? Paling akumulasinya pada kinerja. Tapi banyak ukuran-ukuran lain. Tetapi kalau kita mau ukur berarti paling tinggi kinerjanya ini berarti itu support budayanya luar biasa gitu kan. Kalau tadi tim Pokja itu, Prof, apakah tim Pokja itu khusus dari bagian atau biro organisasi saja, ataukah ini sekumpulan dari OPD-OPD yang akumulasi? Semua, karena kan begini, dalam manajemen perubahan itu kan pimpinan OPD itu adalah role model. Sementara sekretaris dinas itu badan apa itu dipandang sebagai agen perubahan. Nah, berarti dia harus terlibat karena nanti secara internal masing-masing OPD-nya itu akan membantu mensosialisasikan, mendorong, menerap dan sebagainya. Jadi nanti mereka juga ini merupakan Pokja dan nanti akan mengevaluasi secara rutin gitu seperti apa implementasi hambatan-hambatan dan sebagainya akan dihadapi, sehingga nanti pada saat dievaluasi kerja-kerja mereka di masing-masing OPD-nya tidak terlalu berat karena ada yang membantu gitu kan. Begitu. Itu kan tadi tahapannya, Prof. Bagaimana langkah-langkah dalam tahapan menuju budaya kerja yang lebih baik dan profesional seperti itu. Tapi kan kita perlu langkah-langkah ini. Bagaimana merubah budaya ini, Prof? Iya, jadi memang merubahnya ini tidak mudah memang. Jadi kalau kita mencoba mengkristalisasi, memang tadi itu perumusannya wajib disesuaikan dengan visi. Nah, berarti harus ada visi yang jelas mengenai arah ke arah mana yang pemerintah yang mau diarahkan gitu kan. Nah, itulah nanti menjadi visi strategis gitu. Yang nanti semua nilai yang tadi rumuskan di seluruh orang itu atau pejabat itu mengarah ke situ. Tapi kalau tidak jelas, susah kan? Karena nanti kita menghadapi hambatan ketika semua identifikasi di bawah telah temukan nilai-nilai individu itu yang kemudian kita akumulasikan, tapi tidak relevan dengan visi strategi itu. Iya, makanya itu kadang-kadang visi pemerintah daerah itu mungkin saja bersumber dari nilai-nilai lokal atau budaya, tapi bisa juga betul-betul pure nilai yang berkembang di dalam gitu kan. Nah, gitu. Misalnya di Sulsel kan visinya itu kan inovatif, kompetitif. Nah, bagaimana nilai-nilai itu berkembang di dalam yang mengarah kepada bahwa pemerintah daerah selama 5 tahun itu harus inovatif, baik dalam kebijakan, baik dari program, kegiatan, apapun, sistem dan sebagainya itu harus berinovasi gitu, sehingga terlihat nanti hasilnya kan. Nah, itu disupport oleh nilai-nilai yang dibangun secara individu menjadi kolektivitas gitu. Bagaimana pemerintah ini menjadi kompetitif. Nah, itu harus nilai-nilai apa yang dipakai oleh pegawai bekerja sehari-hari sehingga kemudian pemerintahnya itu kompetitif dibandingkan dengan provinsi lain gitu kan. Nah, itu satu.
Nah, visi yang jelas kemudian harus ditunjang oleh komitmen Ya. yang kuat dari pimpinan puncak. Nah, kalau provinsi gubernur, kalau kabupaten ya bupati, kalau wali kota Wali kota ya. wali kota gitu kan. Jadi harus komitmen dari top management. Kenapa? Karena ya dia harus role model kan, jadi contoh. Jadi semula jenjang kan, bisa di gubernurnya, kemudian di sekdanya, kemudian di kepala OPD-nya, wakil gubernurnya, itu harus memberikan contoh. Karena kan perilaku kan. Iya. Jadi kalau didorong pegawai kita inovatif, sementara tidak inovatif, kan susah juga. Jadi memang merubahnya ini lewat visi, bisa lewat pimpinan, ya kan? Atau misalnya pimpinan itu mampu menampilkan simbol-simbol yang memang menggambarkan bahwa dirinya itu dia adalah orang yang menjadi contoh bagaimana menerapkan nilai budaya kerja itu di dalam diri setiap orang gitu. Nah, itu menjadi simbol karena pimpinan itu kan luar biasa personifikasinya oleh bawahan kan. Iya. Istilahnya kalau pimpinannya bagus, ya bawahannya Pasti kan bagus, ya. karena dia dirijen gitu kan. Nah, yang berikutnya saya kira adalah upaya untuk mendukung perubahan organisasi karena dampak daripada nilai-nilai itu ketika diterapkan itu banyak hal yang dia harus hilangkan atau mungkin modifikasi atau mungkin ditambah kan. Itu kan berarti perubahan organisasi. Ya misalnya struktur. Ya kalau memang harus begitu ya rubah. Ya kan? Misalnya sekarang ini struktur misalnya orientasi pada inovatif. Nah, kalau organisasinya terus terlalu banyak strukturnya kan tidak mungkin inovatif karena banyak sekali hambatan-hambatan yang dilewati. Berarti harus membentuk sebuah struktur baru yang simple gitu kan, yang mungkin kan orang bisa mobile dengan baik antara unit dengan unit lain sehingga bisa menghasilkan inovasi. Berarti kan ada perubahan. Nah, itu harus didukung. Nah, kendala kita di pemerintah daerah itu selain memang karena kurang pemahaman daripada pimpinan daerah, mungkin juga tidak mau karena akan merugikan. Tetapi kadang-kadang juga itu berkaitan misalnya dengan legislatif yang kayaknya tidak mau juga kan. Nah, ini tantangan tersendiri. Pernah saya menghadapi seperti itu ketika membantu sebuah daerah itu ya bertentangan antara eksekutif dan legislatif gitu. Sehingga harus disiasati sedemikian rupa supaya dua-duanya bisa terakomodasi gitu kan. Tapi itu kan sebuah kendala sebenarnya. Itu yang salah satu bagian yang sangat penting kira-kira. Ya, politik itu juga yang mempengaruhi. Yang mempengaruhi juga karena ada kepentingan kan. Bayangkan kalau misalnya struktur hilang. Apalagi satu hilang OPD misalnya. Itu kan kepentingan kan. Karena kan di DPR merupakan cerminan dari perwakilan kepentingan-kepentingan di dalam kan. Nah, kalau itu sampai terganggu ya pasti terganggu juga gitu kan. Ini Prof yang saya mau tanya sebelum kita lanjut ini. Tentang itu kan tadi Prof mengatakan bahwa ini sebenarnya diawali dari bagaimana mengawali pemerintahan daerah yang dimulai oleh kepala daerah, mulai dari visi. Bagaimana kalau kondisinya bahwa visi sudah ada tertuang dalam RPJMD dan tetapi budaya kerja ini belum ini, Prof? Nah, kan lebih mudah sebenarnya. Karena kan memang penyusunan RPJMD itu kan memang memuat visi-misi kepala daerah yang baru kan. Nah, tinggal kemudian bagaimana itu diwujudkan di dalam bentuk budaya. Tinggal jadikan ya kan. Jangan nanti setelah jalan beberapa tahun baru dibentuk, repot juga karena kan sudah berapa tahun rugi tidak ada pengarah, tidak ada pedoman kan yang dipakai pegawai yang kayak tadi itu. Apakah budaya kerja sudah ada? Kenapa kemudian ada seorang yang sudah level pejabat itu sangat tidak menunjukkan ya kan kriteria sebagai pimpinan yang harus menjadi role model. Bagi bawahannya justru dia yang bertindak gitu kan. Ini pertanyaan besar gitu kan. Bisa jadi belum ada budaya situ. Ya, mungkin saja. Identifikasi identifikasinya. Kalau ada melekat kan itu melekat dalam nilai dia. Ketika bertindak, pelanggaran etika norma budaya kita ini jangan. Nah, itu lebih tinggi. Jadi kalau tidak ada ya. Sebenarnya budaya kerja juga itu sebenarnya membuat kita terbatasi di dalam ini, Prof ya, berperilaku ketika kita berpakaian sebagai seorang pejabat, seorang aparatur seperti itu. Karena kan begini, sebelum orang masuk pada birokrasi itu kan punya nilai, punya tujuan. Tapi begitu dia masuk maka nilai-nilainya itu dan tujuan itu harus tunduk dan patuh. Betul. Tetapi jangan lupa organisasi juga harus mengakomodasi kepentingan dia karena dia kan punya niat. Betul. Nah, bagaimana dia? Itulah tadi caranya itu dengan mengidentifikasi nilai yang dia pakai, terakumulasi menjadi nilai organisasi. Betul. Nah, jadi budaya itu ada yang soft, ada yang hard. Nah, hardnya itulah peraturan, regulasi,
layout, bangunan, Ya. warna bangunan, pakaian itu hard set semua itu. Oke. Yang membentuk, karena kan ada dua aspek penting yang membentuk perilaku orang itu, yaitu struktur dan kultur. Kultur, betul. Nah, struktur kan kita lain bahasnya, tapi kultur itu kan kenapa? Karena kita pada akhirnya memiliki atau kalau mau ketemu bos seperti apa tata caranya. Ya, ya. Kalau rapat seperti apa? Kan tidak terlihat, tetapi itu dijadikan sebuah, begitu kita menyimpang pasti ya teman bilang kurang ajar ini teman. Oke. Tidak punya etika terhadap etika, betul. rapat apa dan bekerja sama, itu semua ada aturan mainnya, jadi tidak terlihat tapi disepakati. Iya. Nah, itu kan bentuk perilaku kita. Bagaimana berkomunikasi dengan unit lain, Iya. berkomunikasi dengan bawahan, atasan, sesama pegawai, selevel gitu. Itu ada semua. Nah, begitu. Oke, tadi kita lanjut lagi Prof tentang tadi komitmen pimpinan dalam merubah budaya segala macam. Iya. Ada lagi yang lain Prof terkait tentang ini. Ya, tentu berkait dengan, kan begini, merubah budaya itu bisa dengan juga berasal dari pimpinan yang tidak berubah gitu kan. Makanya kadang-kadang metode dengan melakukan rotasi, Ya. mutasi itu merupakan bagian dari upaya-upaya untuk memperkenalkan orang baru ke dalam yang bisa merubah kan. Nah, itu sebuah cara juga sebenarnya. Nah, atau misalnya ya pakai regulasi. Kan regulasi kan bagian dari budaya kan. Iya. Cuma dalam bentuk hadsaid. Iya. Nah, itu bagaimana supaya mereka itu merubah perilakunya, tapi takutnya pada regulasi. Iya. Jadi tidak bisa kita mengatakan pure itu bahwa budaya itu hanya sekedar nilai-nilai yang kemudian tidak ada konkretitasnya. Ada. Tadi saya katakan tadi kan norma itu masih bersifat mengikatnya, tapi mengikatnya kan tidak terlalu memaksa. Iya. Nah, itu dibuatkan dalam bentuk namanya level artifak dalam budaya itu yang kemudian berubah menjadi regulasi. Oke. Termasuk cara berpakaian. Berpakaian, Itu kan betul. Iya, iya. Semua lampu-lampu semua itu pakaian, apa semua itu menjadi bagian dari budaya bersifat artifak yang dikonkretkan supaya orang gampang mengidentifikasi bahwa oh, begini cara kita, sehingga kemudian berperilaku kita itu diatur oleh nilai-nilai budaya. Ada yang bersifat soft, ada yang bersifat hard gitu kan. Begitu. Jadi bagaimana kemudian nilai itu memiliki nilai sensitivitas baik dari sisi etika maupun hukum. Nah, sehingga kalau dia pelanggaran ini, Iya. pelanggaran ini gitu. Nah, misalnya tidak boleh korupsi, itu kan nilai-nilai kan. Tapi kalau korupsi itu nanti ada ganjarannya berupa hukum pasal sekian, nomor sekian, nah, itu harus punya relevansi ke situ. Sehingga ada relevansi antara nilai-nilai perilaku dan sanksi yang bakal dihadapi misalnya kalau dia melanggar dari itu. Begitu. Terus ini Prof, tadi kan katanya setiap akhir tahun itu akan diukur Oh, kembali iya. apa namanya budaya kerja tersebut. Itu nanti benefitnya kemana Prof? Apakah ke aparatur sendiri atau organisasi atau gimana ini? Iya, jadi sebenarnya itu tadi saya katakan bahwa ketika budaya kerja ini terimplementasi tentu akan berimplikasi pada produktivitas kan dan kinerja. Tetapi bisa kita ukur misalnya pada saat kita ukur itu apakah kemudian terlihat bahwa komitmen pimpinan itu ada, Iya. ya, yang ditampilkan lewat perilaku-perilaku keseharian mereka gitu. Nah, kalau dia perilakunya sudah mengarah pada pencapaian visi, wah berarti itu nilai budaya itu sudah ada dalam dirinya gitu kan, karena ditonjolkan gitu. Jadi pada intinya baik pimpinan maupun bawahan itu senantiasa memperlihatkan budaya perilaku yang positif ya, dan produktif. Jadi kalau ada pegawai pimpinan tidak produktif, tidak positif perilakunya, itu berarti menyimpang. Jadi makanya dalam instrumen itu ada indikator-indikator yang kita susun sedemikian rupa yang mampu nanti mengukur apakah pimpinannya itu perilakunya positif terhadap pencapaian target-target kan, dan produktif. Nah, yang ketiga saya kira itu dapat menjadi panutan. Kalau pimpinannya tidak jadi panutan, ya berarti perilaku kerja itu tidak tersosialisasi ke dalam organisasi tersebut. Apalagi saya katakan tadi pimpinan OPD itu kan role model. Role model ya. Iya, contoh bagi seluruh staf di bawah gitu. Nah, nilai-nilai yang saya kira penting menjadi ukuran ketika budaya itu terimplementasi, nilai-nilainya adalah terbuka terhadap perubahan. Memang begini, di dalam teori dikatakan begini, semakin kuat budaya maka semakin efektif organisasi. Iya. Tapi sekarang terbantahkan.
Kalau dulu itu kita mengaitkan dengan siklus pembentukan atau perkembangan organisasi. Ketika organisasi baru mulai, maka budaya apa yang dibutuhkan. Begitu mulai dewasa, kira-kira budaya apa. Begitu dia sudah matang, budaya seperti apa. Itu ada. Tapi dalam kondisi perubahan yang sedemikian cepat ini, itu kemudian justru anomali. Karena budaya cenderung itu mempertahankan yang ada. Iya. Menjadi kebiasaan kan? Iya, benar. Menjadi kebiasaan. Tapi lingkungannya cepat berubah, Iya. susah dirubah. Ada kasus di Sulselin rumah sakit, berganti pimpinannya tidak ada perubahan. Karena siapapun masuk, larut dalam budaya yang lama. Iya, anomali itu. Sementara ada rumah sakit swasta di Makassar itu, budayanya tidak kuat. Tapi kalau diukur dari sisi tingkat kepuasan pelanggan atau pasien, lebih tinggi. Iya. Karena budayanya tidak sempat terbentuk menjadi kuat mengakar, tetapi orientasinya pada perbaikan layanan, maka manajemen perubahan yang jalan. Iya. Ya kan, artinya terbuka terhadap perubahan, ya roba itu dalam rangka memuaskan ini. Nah, di rumah sakit pemerintah ini cenderung tidak mengalami perubahan, ganti bos, ganti direktur, tidak ada perubahan karena direkturnya masuk pada budaya yang lama. Dia juga bagian dari larut dalam sistem budaya lama kan. Akibatnya tuntutan konsumen tidak bisa diakomodasi karena terlalu kuat. Nah, bagaimana jadi, caranya untuk menepis Prof? Nah itu tadi gitu. tahapan-tahapannya itu kemudian Yang kita tahapan ini, tadi. Ya kemudian tadi komitmen pimpinan. Jadi kalau dia punya pimpinan atasannya harus paksa dia supaya berubah. Karena kalau tidak kasihan kan ujungnya pada pelayanan yang buruk gitu kan. Benar. Nah, gitu. Akhirnya pencapaian visi juga tidak tercapai karena dia tidak menjadi role model. Iya. Jadi itulah bahayanya pemilihan misalnya rumah sakit, pemilihan direktur hanya semata-mata kedekatan atau dikenal tapi tidak lihat bagaimana track recordnya, terutama dalam kaitan bagaimana melakukan perubahan-perubahan selama ini, mampu tidak melakukan perubahan terhadap organisasi yang dipimpinnya. Jadi ujungnya pada kompetensi mereka itu harus menjadi dominan. Itu yang disebut dengan sistem merit sebenarnya kan. Oke. Nah, dalam pemilihan pimpinan. Karena kalau tidak, nah seperti itu, ganti terus, tidak ada perubahan. Ya ini juga menjadi masalah Prof, karena layanan dasar yang kemudian seperti pendidikan, kesehatan. Itu menjadi candra di muka dalam wajah dari pimpinan dari pemerintah daerah itu sendiri, dan kemudian ini yang menjadi pembicaraan masyarakat bahwa kinerja pemerintah tidak ada karena itu tadi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat itu adalah seperti layanan kesehatan itu, Prof. Iya. Dan ini yang kemudian juga nantinya pimpinan daerah seperti tadi yang dikatakan bahwa komitmen under pressure seperti itu, Prof. Bahwa pimpinan puncak harus memberikan pressure kepada bawahannya. Dan itu melalui pengukuran kinerja. Ya, benar. Kan sekarang itu ada indikator kinerja organisasi, ada namanya indikator kinerja individu. Di Permenpan baru nomor 8 ini, yang baru ini, itu sudah mengukur sedemikian rupa bagaimana kinerja kepala daerah, bagaimana kinerja perangkat daerah, apakah pimpinan di level menengah ke bawah, itu semua sudah sampai individu pun diukur. Seperti itu. Nah, gitu. Karena kalau tidak ya itu. Oke, ini kasus yang berbeda, Prof. Ini karena terkait dengan budaya kerja. Ini kondisinya sekarang adalah kondisi di mana kita mengalami pandemi COVID seperti itu. Dan itu kemudian akan sedikit merubah cara-cara bekerja pemerintah khususnya kan. Apakah itu provinsi, pusat, kabupaten, kota, yang kebanyakan sekarang work from home, lewat digital, segala macam. Bagaimana kira-kira kondisi untuk mentaktisi itu, Prof, supaya tetap kinerjanya menjadi lebih baik lagi? Nah, itu dia. Pertama memang prakondisi untuk work from home itu yang tidak dibangun dengan baik karena serba dadakan gitu kan. Iya. Misalnya dari struktur organisasi. Nah, struktur organisasi ini kan pakai jenjang. Jelas bagaimana distribusi pekerjaan dari atas ke bawah. Tiba-tiba tidak ada komando begitu kan. Iya. Kelabakan. Karena desain birokrasi yang kita pakai itu desain birokrasi Weberian. Pekerjaan didistribusi ke bawah dan jelas siapa yang bertanggung jawab tiba-tiba di rumah. Semua karena keadaan kan. Keadaan ya. Akibatnya apa? Di rumah itu bukan berkinerja, pulang kampung. Oke. Ya kan, karena dipantau seperti apa. Jadi satu sisi memang dengan kondisi pandemi seperti ini akan melahirkan inovasi-inovasi baru terkait dengan bagaimana
memonitor pekerjaan, Iya. bagaimana pekerjaan itu diserahkan kepada pimpinan, bagaimana mekanisme kerja kemudian tetap terkoordinasi dan baik, itu kan memerlukan inovasi-inovasi baru. Tapi kita tahu bahwa birokrat kita kan iliterasinya rendah sekali terhadap elektronik kan. Makanya saya katakan pernah di tema lain itu kita menghadapi disrupsi kan, Ya, digital disruption gitu kan. betul. Nah itu yang tidak siap kita. Nah beda dengan anak-anak muda memang yang memang sudah akrab sekali dengan teknologi. Tapi kita tahu bahwa ya masih sekitar 50-60% pegawai kita kan masih era baby boomers gitu, yang era zaman dulu gitu kan. Nah itu tentu kurang bagus gitu. Oke. Terakhir ini Prof, bagaimana apa namanya kira-kira tanggapan Prof untuk mengatasi semua hal ini supaya tetap budaya kerja bisa dimaksimalkan lebih baik lagi? Pertama saya kira kesadaran untuk membangun budaya kerja ini menjadi sebuah kebutuhan. Iya. Jangan kemudian diabaikan. Jangan terlalu cenderung kemudian fokus pada uang. Ya kan ribut pemerintah cuma uang gitu kan. Dibahas per tahun, tapi bagaimana membangun sistem. Karena kalau sistemnya terbangun, maka semua kerja-kerja itu bisa dikerjakan. Yang jadi masalah mengerjakan sesuatu tanpa ada sistem. Ya kan, akhirnya kemudian tersiksa ya bupati, gubernur, wali kota karena bertumpu pada satu orang. Tidak mungkin satu orang bisa menangani semua masalah kan. Betul. Tapi kalau sistem kan nyaman gitu. Nah, budaya itu salah satu hal penting karena dia menjadi pelumas, betul. menjadi bensin, menjadi katalisator penghantar yang baik bagi faktor-faktor lain yang wajib dilaksanakan dalam sebuah pemerintahan. Ya, menurut saya kembali lagi komitmen kepala daerah, yuk sadari itu dan cepat bangun supaya nanti Anda tidak bekerja sendirian tapi sistem yang bekerja. Nah, itu yang saya kira hal penting. Oke, terima kasih Prof atas pencerahannya pada kesempatan kali ini. Pemirsa, itulah tadi diskusi kami tentang bagaimana mengembangkan budaya kerja, sehingga budaya kerja ini sebenarnya adalah poin penting menjadi katalisator di dalam mencapai reformasi birokrasi. Untuk lebih ininya lagi, ini bisa dipotong Bisa gitu? dipotong ya. Bagi yang berminat tentang podcast kami, silakan subscribe, komentar, dan like. Kami tunggu komentar-komentarnya, kira-kira apa lagi yang akan kami diskusikan di dalam reformasi birokrasi ini. Salam reformasi birokrasi.